Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Sri Supartosono, Bapak Sri Suwarno, Ibu Bapak Guru peserta orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah yang saya muliakan juga. Alhamdulillah kita hari ini melaksanakan seminar. Baik, sebelumnya semangat pagi. Alhamdulillah seger ya. Ibu Bapak, ini rencana hasil kerja yang saya buat ya. Next Bapak. Ada karya, ada mimpi ya. Bukan itu. Oh yang tadi. Yang mana Pak? Yang ini, ya ini. Yang ini Pak, yang ini. Ya, ini nanti ada pendahuluan sedikit, lalu pengenalan diri, visi dan seterusnya ya. Next. Ada pendahuluan di sini. Saya selaku guru desain pemodelan dan informasi bangunan di SMK Negeri 5. Saya Arif Kafi, Ibu Bapak, ya, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. RHK ini saya susun periode Juli sampai Desember 6 bulan ini 2024. Fokus untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam menguasai perangkat lunak, ya, desain 3D dan penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang inovatif, saya berharap siswa dapat menghasilkan karya desain yang berkualitas dan berdaya saing. Berani bercita-cita, berani merencanakan, berani sukses. Nah, next. Mantap. Nah, ini pengenalan sedikit Ibu Bapak ya. Tidak perlu saya bacakan ya. Next. Nah, ganti ya. Visi dan misi, ini visi sekolah. Visi SMK Negeri 5, pencetak tamatan yang berakhlak mulia, kompeten, mandiri, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Misi SMK Negeri 5, meningkatkan keimanan, takwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya, mengoptimalkan, lalu juga menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih, indah, nyaman, dan indah. Next. RHK yang saya susun di sini dari RHK yang diintervensi dari, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Next. RHK yang saya buat terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Next. Aspek yang meliputi pertama kuantitas jumlah kurikulum KOSP itu satu dokumen, kualitasnya ya, persentase capaian dokumen perangkat 100%, waktu ketepatan waktunya 6 bulan. Next. Kegiatan dan tahapan pertama menganalisis KOSP yang akan digunakan di sekolah. Tahapan kedua yang menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP. Next. Output yang didapat apa? Membuat dan mengevaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Next. Ya, penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama kolaboratif. Saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan, yaitu berarti di sini loyal juga, kolaboratif juga untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik.
Lalu adaptif, kolaboratif, saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber, menyenangkan untuk dipelajari dan harmonis. Saya menghargai saran dan masukan yang diberikan, mereka dijawab dan menonton. Oke, next. RHK yang diintervensi ini hampir sama Ibu Pak, next langsung aja. Lalu RHK yang dibuat ini hampir mirip, next. Lalu aspek yang saya buat tadi sama, kuantitas, kualitas, waktu, next saja. Ya, kegiatan dan tahapan, menyusun dan seterusnya, next. Ya, baik output yang didapat yaitu draft assessment, pedoman atau rubrik 3 hasil atau nilai melaksanakan asesmen pembelajaran, next. Penerapan nilai yang berakhlak tadi ada, ya di sini akuntabel, kompeten, ya, dan seterusnya, next. RHK yang diintervensi pelaksananya peningkatan kualitas praktik di pembelajaran guru. Next. RHK meningkatkan praktik manajemen kelas yang fokus pada penerapan disiplin positif. Next. Aspek yang saya terapkan kualitas dan waktu. Ini sama ya. Next. Kegiatan dan tahapan menyusun jadwal rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah dirancang, yaitu mengisi tujuan dan seterusnya. Next. Output yang didapat adalah draft kesepakatan kelas, pedoman atau rubrik hasil melaksanakan penerapan disiplin positif. Next. Penerapan nilai-nilai yang berakhlak, akuntabel, kompeten, ya. Akuntabel di sini saya melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ya, kompeten bisa melakukan rekapitulasi dan menyusun draft. Ya. RHK yang diintervensi pelaksanaan pengembangan diri dan seterusnya. Next. Oke, next. Oke. Baik, Ibu Bapak terus saja. Bapak langsung terakhir. Nah, ini sama ya kegiatan tahapan. Di sini output yang didapat ya ini Ibu Bapak, pengembangan diri, ya. Nah, karena kebetulan di SMK 5 saya selaku ketua Ombel STEMA dan juga ketua Ombel Komunitas Belajar Guru Indonesia. Jadi di sini saya juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian atau diberikan oleh pimpinan-pimpinan yang ada. Saya juga membuat sendiri karena kebetulan saya selaku ketua dan diperbolehkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Next, terakhir, motivasi karir. Jangan melihat pekerjaan Anda sebagai tugas. Niatilah pekerjaan ini sebagai ibadah dan kesempatan untuk tumbuh berkembang dan mencapai potensi terbaik. Dari Pak Ali. Next, terakhir, terima kasih burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih dan alhamdulillah. Sungguh kasihan hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih Bapak. Oke. Mungkin Ibu Bapak ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Apa target Anda supaya terlaksana pembelajaran melalui perencanaan atau perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kampus? Terima kasih Pak Arya. Target saya yang jelas itu fokus kepada murid ya Ibu Bapak. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Walaupun kita belajar apapun tetap targetnya kepada murid. Jadi kita mengajarkan kepada murid tidak hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik attitude dan sebagainya, akhlak dan sopan santun dan sebagainya itu. Jadi sekali lagi target saya fokus kepada murid. Artinya kalau di segi kepintaran atau keahlian, murid itu tadinya tidak bisa jadi bisa, tidak tahu jadi tahu, tidak paham jadi paham, ya. Tidak terampil jadi terampil, tidak kompeten jadi kompeten, ya. Jadi kemudian juga kurang berakhlak jadi berakhlak, ya. Jadi anak soleh, ya. Demikian Pak. Dari Ibu mungkin, Pak. Oke Pak Arif. Budi Premi. Terima kasih waktunya Pak Arif. Yang ingin saya tanyakan Pak Arif, tadi Pak Arif kan ngajar di DPB. Iya betul. Nah,
bagaimana Anda menerapkan disiplin positif pada pembelajaran praktek di jurusan Anda? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi Frank. Penerapan disiplin positif itu prinsipnya gini, Bapak. Jadi saya memberi contoh. Contoh kalau kita ketemu, ya kalau kita kan diajarkan oleh Rasulullah kita bersumuka fi wajhi kasodako. Mau tepuk sodako? Nah, jadi selalu diajarkan tepuk sodako. Sodako paling murah adalah senyum ting. Nah di situ saya ajarkan kita ketemu dengan teman apapun kita senyum. Ya, karena senyum itu sudah. Ya. Di samping itu kalau kita bertemu dengan orang lain senyum, siapa saja, ya, maka kita akan bersedekah dan orang lain senang. Ya, itu termasuk disiplin positif. Kemudian saya memberi contoh lagi, ketika saya berjalan menemukan sampah, saya tidak menurut, tapi saya ambil sampah itu, saya bawa. Ya. Kalau sampah itu kering, saya kantongi. Kalau sampah itu basah, saya pegang sampai saya ketemu tempat sampah. Saya masukkan, dan itu setiap kali saya berjalan seperti itu. Dan itu insya Allah akan lebih mengena pada murid daripada kita hanya menyuruh. Ya. Kebanyakan kita hanya menyuruh dan sebagainya, itu anak kurang respon. Demikian ya. Jadi segi contoh di sini positif. Oke, terus ya. Baik. Orang Pak Arif. Siap, Bapak. Mas Prato kalau dibalik digulir ke atas, tadi ada dokumen, ada 10 dokumen apa tadi? Atas tas. 10 dokumen. Oh iya. Ada saya lihat ada 10 dokumen. Betul, Bapak. Apa itu ya? Iya. Ya. Pertemuan pembelajaran pembimbingan 10 dokumen apa maksudnya ini? Ini pemahaman saya itu kebetulan saya kan mengikuti apa itu webinar pengembangan diri ya Bapak. Saya mengadakan webinar dan kebetulan saya sudah melaksanakan webinar lebih dari 15 kali. Webinarnya itu webinar dengan guru atau siswa? Guru dan siswa. Gitu. Itu judulnya jumlah pertemuan pembelajaran atau bimbingan? Bimbingan dengan murid. Kebetulan saya mengikuti GMT Bapak. Lalu saya melakukan penghibasan baik kepada guru dan murid. Saya sudah menghibahkan kepada murid itu hampir 400. Ya. Dokumen kan dokumen. Ya. Dokumen apa itu dokumennya? Untuk dokumennya itu ya ada modul, ada apa itu penilaian, ada sertifikat, ada kemudian daftar hadir, dan kemudian daftar ketika pendaftaran peserta dan seterusnya. Banyak sekali Bapak. Berarti 10 dokumen itu jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen, gitu. Ya, betul. Ke atasnya lagi ke atasnya Mas. Ke atas Mas. Oke. So, tadi meningkatkan kompetensi melalui peran baik peserta maupun narasumber. Betul. Ya, oke. Baik. Dan KSOP Pak, atas KSOP tadi. KSOP. Dan pembelajaran. Kita lihat. Ya, paling atas Bapak. Harta yang diintervensi. Yang awal nomor 1 ini Raja Sanbut ada Yang paling atasnya. atasnya. Atasnya dulu. Nah, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu untuk operasional pembelajaran melalui ini ya, aspek bawahnya tadi, bawahnya Mas. Bawahnya. Aspek mana? Oke, jumlah kurikulum Oke. terus bawahnya aspeknya itu kegiatan. Oh, menganalisis kurikulum kepesertaan pendidikan yang akan digunakan di sekolah. Menyusun kurikulum proses satuan pendidikan, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama, menganalisis itu apa yang Anda lakukan ini? Menganalisis ini kan kebetulan ini kalau SP dari satuan pendidikan sekolah ini. Jadi saya konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dialog dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ngobrol-ngobrol nanti seperti itu, sehingga mendapat apa itu sekolah mendapatkan
Dari satuan pendidikan nanti dipecah lagi sesuai dengan elemen-elemen yang saya ajarkan di jurusan saya. Hasil analisis dengan apa itu? Hasil analisis dengan Analisis hasilnya. hasil itu. Hasil dengan analisis itu apa hasilnya? Untuk hasilnya didapatkan kurikulum operasional satuan pendidikan oleh sekolah melalui diskusi, melalui konsultasi, melalui sharing, melalui sinergis antara guru dengan kepala sekolah. Bapak Ibu nek menganalisis kurikulum hasilnya apa? Apa? Ayo, siji apa? Modul. ATP, CP, ini Bapak. ATP. CP, ATP, modul aja. Betul Bapak. Ya. Betul. Yang nyusun KSOP itu kan sekolah. Betul. Jenengan sebagai guru perannya dalam KSOP itu apa? Peran jenengan sebagai guru itu apa? Peran jenengan dalam menyusun KSOP. Buat Perangkatnya apa sesuai dengan mapel kita. Membuat perangkat Perangkat sesuai mapel masing-masing. Jadi jenengan nyusun KSOP apa? Jenengan nyusun KPU ora? Ikut menyusun bagian dari KSOP sekolah. Itu ya. Jadi kami harus ngerti bahwa semua guru itu turut berserta menyusun KSOP sesuai dengan adanya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kita kasih.